Kita akan informasi lainnya untuk Anda pemirsa mengenai kasus pelecehan seksual. Di mana pemirsa kasus pencabulan seksual sesama jenis oleh seorang anak usia 8 tahun di Bekasi, Jawa Barat mendapatkan sorotan tajam dari warganet. Warganet terutama menyoroti kinerja aparat yang berkaitan dengan kasus ini yang dianggap tidak profesional. Masing-masing pihak pun membantah sudah melakukan penanganan secara tidak profesional. Dari hasil visum itu sudah terbukti kalau adanya luka di duburnya dan adanya perlakuan pelecehan seksual itu. Dan saya juga sudah mencoba lapor untuk membuat LP, tapi dari pihak kepolisian laporan saya tidak dibuatkan atau tidak direspon dengan baik. Alasannya, Bu? Alasannya karena itu hak mereka untuk tidak mengakui atau jujur. Saya selain ke kepolisian ke DP3A. Dan dari DP3A saya didampingi untuk visum, dan hasil visum udah keluar pun saya minta ke laporan lagi ke kepolisian, LP itu tidak dibuat, saya balik lagi ke DP3A dan dipanggil untuk mediasi. Tapi posisi itu saya sedang dirawat di rumah sakit, tidak bisa hadir untuk mediasi, dan dianggap kasus itu selesai atau udah ditutup. Berarti Ibu kondisi waktu itu lagi sakit, iya, dan nggak bisa hadir. Posisi saya lagi dirawat di rumah sakit. Pernyataan mengenai penanganan kasus yang dianggap tidak profesional dalam kasus pelecehan seksual sesama jenis oleh seorang anak usia 8 tahun di Bekasi, Jawa Barat dilontarkan salah satu orang tua korban yang baru berusia 7 tahun. Tak cuma polisi, keluarga juga merasa kasus yang menimpa anak mereka itu disepelekan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bekasi. Tapi DP3A Kota Bekasi membantah tudingan tersebut. Oke, Bu, ada salah satu orang tua korban yang mengatakan bahwa kasusnya ditutup karena tidak bisa datang mediasi saat bertemu dengan pelaku oleh DP3A. Itu gimana tanggapannya, Bu? Jadi sebenarnya mediasi itu sudah dilakukan dengan mengundang ibu dari pelaku dan ibu dari korban. Ternyata ibu dari korban tidak hadir, sehingga mediasinya tidak bisa berlanjut ya Pak Camat ya. Tapi sudah dilakukan mediasi karena kasusnya memang masih melibatkan anak-anak, sehingga kita upaya kekeluargaan juga upaya penanganan secara psikologis agar kasus ini tidak lagi berulang, sehingga benar-benar dibutuhkan peran serta dari orang tua dan masyarakat untuk segera menyelesaikan kasus ini dan gimana caranya agar nggak terulang lagi tentunya. Berarti itu bukan ditutup, tapi masih masih proses. Tidak kita hentikan tentunya. Kan saya bilang tadi, kalau pendampingan itu tidak bisa sekali dua kali, harus dilakukan secara rutin. Dan itu butuh effort dari kita semua untuk menjaga ini. Dan saya harap juga kasus ini tidak terlalu diekspos, karena ini bisa jadi menjadi ide untuk anak-anak lainnya. Apa tanggapan Anda atas jawaban DP3A ini? Lebih lanjut, DP3A Kota Bekasi menyebut bahwa pelaku belum menjalani rehabilitasi karena punya hak untuk pendidikan sehingga baru dibatasi untuk tidak berkegiatan di luar rumah. Karena sekarang kan masih anak-anak itu harus terpenuhi juga haknya. Setiap anak berhak mendapatkan haknya untuk pendidikan dan sebagainya. Sedangkan sekarang adalah waktunya anak-anak mengikuti ujian akhir sekolah. Untuk kita tidak bisa membatasi itu. Untuk itu mungkin kita membatasi mungkin sementara anaknya tidak bermain dulu di luar rumah, bisa berada di dalam rumah. Dan itu saya pikir sudah merupakan hukuman. Sanksi sosial itu biasanya lebih berat daripada sanksi manapun. Lalu, bagaimana pemenuhan hak terhadap korban? Meski sepakat ada rehabilitasi terhadap pelaku yang masih di bawah umur, orang tua korban tetap meminta ada sanksi tegas agar tidak ada lagi anak-anak kecil terlukai hingga membuat suram masa depannya. Emosinya naik turun, jadi suka mukul, terus gak mau bersosialisasi. Anak saya jadi lebih murung, walaupun nanti aktif, nanti happy gitu, tapi cepet turun naiknya gitu. Apa sih Bu yang sempat adek ini omongin ke ibu kalau misalkan lagi murung seperti itu, apa Bu? Yang selalu dikatakan ke Ya udah dia bilang takut, aku maunya sama Ibun gitu. Ibun jangan kemana-mana, Ibun di sini aja gitu. Harus nempel terus gitu ya Bu ya? Iya, harus nempel terus. Kadang juga kalau udah tidur gitu saya tinggal sebentar.
pasti nangis, padahal sebelum-sebelumnya nggak kayak gitu. Ini pasti nangis, kejer dan nyariin saya. Sejauh ini sudah ada pendampingan dari DP3A-nya apa baru tadi atau gimana, Bu? Kalau dari DP3A sebelumnya saya sudah konseling dan tadi juga hadir lagi. Cuman menurut saya maaf aja nggak cukup. Saya memaafkan dengan hati yang tulus, saya memaafkan mereka, tapi tetap harus ada efek jerah dan pengobatan, karena kalau begini terus akan ada korban lagi yang lain. Serta ancaman nggak sih, Bu? Apa? Anak ibu dan dapat ancaman nggak? Bukan ancaman, tapi rayuan. Apa, Bu? Rayuan. Saat kejadian pertama anak saya merasa nggak nyaman, sakit, dia sudah nggak mau main lagi sama pelaku. Tapi setelah itu besoknya diajak lagi, anak saya nggak mau, tapi dia alasannya ayo kita cari keong aja. Diajak main. Diajak main. Di belakang pos itu tanggul. Di belakang pos. Sama berarti tempatnya. Bu, selain psikis trauma itu anak ibu sendiri apa nih Bu? Apa ada luka? Mengalami luka dan apa sudah visum atau bagaimana, Bu? Saya sudah visum, alhamdulillah nggak ada luka apa-apa. Entah apakah itu sudah sembuh karena kejadiannya sudah lama, sudah sebulanan gitu. Cuman alhamdulillah untuk fisik anak saya sehat. Untuk proses yang ditempuh sekarang ini apa, Bu? Saya hari ini mau BAP, saya mau lanjut. Pokoknya saya mau kasus ini sampai selesai, pelaku mendapatkan pembinaan. Terus harapan saya ke depannya bisa ada peninjauan ulang sama undang-undang perlindungan anak ini, karena harus dilihat juga anak-anak yang mau dilindungi itu siapa. Sorotan utama selain pelaku yang masih di bawah umur adalah perlakuan hukum atas kasus ini. Hukum seolah-olah menutup mata atas keadilan dan masa depan korban. Setidaknya itulah yang dialami keluarga para korban yang diduga jumlahnya mencapai 9 orang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Pemirsa, sementara itu Polres Metro Bekasi Kota membantah telah menolak laporan dari korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan sesama bocah laki-laki di Bekasi, Jawa Barat. Polres Metro Bekasi akhirnya angkat bicara setelah disebut menolak laporan dari orang tua salah seorang korban pelecehan seksual. Keluarga sejumlah korban mengaku laporan mereka ditolak polisi. Dalam kasus tersebut, keluarga korban mengaku datang 2 kali ke Mapolres, bahkan membawa bukti visum dari RSUD Bekasi. Polisi kemudian mengungkap bahwa laporan tersebut tidak ditolak. Saat ini kasus tersebut sedang diselidiki Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota. Penyelidikan harus dilakukan berhati-hati mengingat kondisi pelaku dan para korban yang semuanya masih di bawah umur. Ya, sebetulnya kasus yang viral di medsos tersebut sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota, ya. Apa benar, Pak, ada penolakan saat mau bikin laporan, Pak? Bukan, sebetulnya bukan ditolak. Nah, sekarang kan lagi ditangani oleh Satreskrim Polres Bekasi Kota, ya. Pak, ada itu ya. Pak, ada